Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing yang seperti biasa hadir bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah di hari Minggu ini supaya kita boleh dibangun di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Khotbah di hari Minggu ini tanggal 4 Agustus tahun 2024 akan mengangkat satu judul menarik, yakni mempercayai urban legend. Nah, firman Tuhan terambil dari 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 yang berkata demikian. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan berbakti dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami berdoa, kami membuka hati kami, Tuhan mengurapi dan menuntun setiap kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Sekali lagi topik bahasan kita di dalam khotbah minggu hari ini adalah mempercayai urban legend. Kenapa saya menggunakan istilah yang mungkin ya bukan sesuatu yang bisa diterima oleh khalayak umum ya. Apa sih urban legend? Tetapi berhubung kita ada di era atau di zaman di mana bahasa Inggris dan istilah-istilah itu sudah biasa digunakan, maka tidak ada salahnya kita mendapatkan sebuah pemahaman atau pengetahuan yang baru. Ya, apa itu urban legend? Urban legend itu sederhananya adalah cerita rakyat. Urban legend itu adalah semacam kisah yang beredar di masyarakat, yang diceritakan dari mulut ke mulut, turun-temurun, yang kemudian akhirnya menjadi sebuah, ya kita tidak bisa bilang itu legenda ya, tetapi ya urban legend lah. Sesuatu yang juga merakyat dan melegenda di tengah-tengah masyarakat. Banyak urban legend yang kita percayai. Urban legend itu akhirnya mempengaruhi kehidupan kita, pribadi kita, sikap kita, dan banyak kali itu mempengaruhi di alam bawah sadar kita. Simpelnya tuh, memang urban legend ini banyak berkenaan dengan hal-hal yang berbau mistis ya. Berbau mistis, kemudian juga supranatural, seperti itu. Sebenarnya dalam hidup ini kita bisa menjumpai dalam kehidupan kita sehari-hari ada begitu banyak. Seberapa kadar urban legend yang kita percayai itu akan mempengaruhi ketenangan jiwa, ketenangan hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ini adalah anak yang lahir di awal 80-an. Kemudian saya tumbuh besar di era akhir 80-90-an. Jadi di masa itu kita terbiasa dari kecil, entah bagaimana caranya ya, ikut nonton kayak film-film horor ya. Di era itu tentu saudara tahu bahwa itu adalah era keemasan dari film horornya Susana. Nah, tidak hanya sampai di situ, di dalam tongkrongan juga. Kalau kita nongkrong dengan teman-teman atau kalau kita nongkrong dengan anak-anak yang lebih tua daripada kita, mereka biasanya akan menyampaikan cerita-cerita. Nah, cerita inilah urban legend. Biasanya mereka juga diceritakan oleh yang lebih tua dari mereka, entah orang tua, entah kakek mereka. Ada urban legend yang diceritakan. Katanya, beberapa urban legend itu menjadi referensi dalam orang-orang membuat film-film horor ya. Contohnya, kalau misalnya kamu jalan maghrib seperti itu ya, atau petang ya sekitar jam 6 menuju ke jam 7 malam gitu ya.
hati-hati lewat pohon asem ya. Pohon asem, asem itu adalah buah yang seperti mangga ya, satu genus, bukan satu spesies dengan mangga, tetapi dia lebih berserat dan biasanya lebih asam ya. Hati-hati kalau lewat bawah pohon asem, karena pohon asem itu tinggi. Biasanya kata dia di situ adalah tempat, cerita urban legendnya adalah tempat kuntilanak sering duduk di situ. Kuntilanak sering duduk di pohon asemnya. Biasanya kakinya menggantung, dan kalau orang lewat malam-malam, seringkali mereka biasanya katanya melihat sesosok berwarna putih di atas. Nah itu urban legend, itu contoh dari urban legend. Nah efeknya apa sih dalam hidup kita? Biasanya kalau kita akhirnya mempercayai dongeng nenek-nenek tua seperti yang kita baca di dalam nas ini tadi, kita menunjukkan hati kita kepada tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, secara tidak sadar, artinya di alam bawah sadar kita, ada sugesti yang membuat setiap kali kita lewat pohon asem jalan, kita teringat dengan kisah-kisah urban legend tadi. Dan jujur aja saudara ya, saudara pasti akan mulai berdiri bulu roma, bulu kuduk saudara berdiri. Kemudian saudara akan mulai akhirnya melirik sedikit ke atas dan muncullah seperti ilusi ya, karena ketakutan saudara tuh pengen melihat sesosok apa gitu ya. Saudara akan selalu hubung-hubungkan bahwa itu kuntilanak, dan biasanya saudara pasti akan tunggang langgang lari setiap kali melewati pohon asam. Nah itu yang saya lakukan ketika saya masih kecil. Setiap kali lewat pohon asam, saya tidak bak-bibu, saya akan siapkan tenaga untuk sprint, lari cepat ya melewati pohon itu saudara ya. Tidak mau menoleh ke atas atau apapun juga, karena urban legend. Nah belum lagi cerita-cerita urban legend lain, seperti katakanlah dulu ya, dan ini juga pernah menjadi satu referensi di dalam satu film horor ya. Kalau kamu mendengar suara burung malam-malam lagi tidur ya, suara burung itu, biasanya suara burungnya bunyinya uk, itu biasanya dia katakan itu burung itu di dekatnya ada setan. Ada bahkan orang akhirnya menambahkan urban legend dari Thailand seperti itu. Kalau misalnya suara burungnya jauh, itu justru setannya lagi dekat. Dan kalau suara burungnya dekat, itu sebenarnya setannya sedang jauh. Nah, ini adalah urban legendnya juga yang sering kita dengar ya. Atau kalau kita mau ngelihat setan itu tinggal kita tundukkan kepala kita dan melihat dari kedua kaki kita, artinya menghadap ke belakang ya. Seperti terbalik, kita melihat terbalik dari dua kaki kita yang terbuka seperti itulah. Katanya kita bisa melihat setan. Nah semuanya itu urban legend, dan saya mau kasih tahu kepada saudara, urban legend ini sempat membuat saya juga tersiksa dalam pertumbuhan saya sebagai anak, sebagai remaja, sampai SMA lumayan. Setiap kali saya tidur, saya mendengarkan suara burung, saya itu keringat dingin saudaraku, gak bisa tidur. Ketakutan saya lalu membayangkan ada setan di dekat saya. Tidak adanya kebenaran, tidak adanya firman Tuhan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Itu sebabnya kenapa di dalam kitab suci itu, di dalam Yesaya apa Yeremia saya lupa, dikatakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kemudian Yesus juga berkata, ayat firman Tuhan di dalam perjanjian baru juga berkata seperti itu. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Itu Rasul Paulus yang tulis. Jadi di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Kemerdekaan terhadap ketakutan, kecemasan kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Yes. Orang kan hari-hari ini banyak self-diagnose ya, mendiagnosa dirinya sendiri bahwa mereka mengalami satu kecemasan luar biasa dalam hidupnya, ketidaktenangan ya. Karena apa? Karena tidak memiliki kebenaran firman Tuhan ya.
Saya rela menahan kencing, saudaraku, malam-malam, padahal saya sudah kebelet. Oleh karena saya takut, saya tidak berani keluar ke toilet untuk buang air kecil, apalagi BAB ya. Kalau saya sudah malam itu saya takutnya minta ampun. Karena apa? Pikiran saya, hati saya dibelenggu dengan namanya urban legend, atau cerita rakyat, atau cerita mistis yang selama ini kita percayai. Lucunya ya, dalam hidup ini tuh banyak sekali ternyata urban legend, saudaraku ya. Saudara pernah mendengar kalau setiap kali ada pembangunan hotel, ada lift, biasanya jarang ada yang angka 4 atau jarang ada yang angka 13. Atau kamar hotel juga jarang ada yang nomor 13. Katanya sial. Nah itu kan urban legend juga, saudara ya. Ada urban legend yang di wilayah-wilayah tertentu kamu tidak boleh mengenakan baju berwarna ini kalau mendatangi suatu tempat. Itu juga urban legend. Tapi ya kalau memang di situ adalah kebijakan daerahnya seperti itu, ya kita turuti saja walaupun kita tidak percaya. Jangan kita jadi batu sandungan juga karena keyakinan orang lain ya. Justru nanti kita tidak diperbolehkan untuk masuk ke tempat itu nantinya. Lebih baik kita ikutin saja, tapi kita ya nggak percaya. Saya juga tidak percaya hal-hal yang urban legend sekarang, saudara ya. Dulu saya bisa tunggang langgang lari kemana karena ketakutan lewat tempat gelap atau lewat kuburan atau apa. Sekarang ketika kita sudah punya kebenaran, tidak ada alasan kita takut. Walaupun memang mungkin masih ada ya terngiang-ngiang dalam pikiran kita cerita-cerita orang di masa lalu, tapi itu bisa di counter dengan kebenaran yang kita pegang dalam hidup ini. Kebenaran apa itu? Bahwa Yesus berjanji ya tidak pernah meninggalkan kita sampai kepada akhir zaman. Ya, kemudian itu diteguhkan dengan Ia memberikan kepada setiap orang percaya rohnya. Terimalah Roh Kudus. Roh Kudus itu artinya pribadi Kristus, roh dari Yesus itu tinggal dalam hidup kita. Ya, ini yang membuat kita sulit, banyak orang sulit mengartikan keesaan Tuhan karena Ia begitu luar biasa besar. Kalau Tuhan itu esa, bagaimana mungkin rohnya bisa tinggal kepada saya, rohnya juga bisa tinggal sama teman saya, rohnya juga bisa tinggal sama orang lain yang di luar sana, yang bahkan di luar negeri. Bagaimana roh Tuhan itu bisa terpecah-pecah seperti itu? Nah, itulah keagungan Tuhan yang melampaui pikiran kita. Aku punya roh Allah. Orang lain di sana juga punya roh Allah di dalam dirinya. Roh Kudus yang menyertai hidupnya. Kalau Roh Kudus menyertai hidup saya dan saudara, itu artinya apa? Patutkah kita takut lagi? Enggak, kita tidak sendirian, saudaraku. Ya, Roh Bapa pencipta alam semesta ini, Roh Kristus itu bersama-sama dengan kita. Itu namanya Roh Kudus, biasa disebut bagi orang Kristen. Roh Kudus itu bukan pecahan daripada Allah, Dia adalah Allah itu sendiri. Entah bagaimana caranya dia bisa hadir di mana-mana di dalam setiap orang percaya. Saya juga tidak bisa memberikan penjelasannya. Gak, bagi saya itu beyond, melampaui akal saya. Tapi faktanya seperti itu. Dia bukanlah suatu kesaktian. Roh Kudus itu bukanlah suatu bukanlah sesuatu yang fana atau gimana. Dia adalah roh Allah itu sendiri yang penuh dengan kuasa. Roh Kudus yang menyertai Yesus di dalam pelayanannya, Roh Kudus yang sama juga menyertai kita hari ini. Yang memimpin kita. Masalahnya kita banyak mendurhakai Roh Kudus, saudaraku. Kita banyak kali tidak dengar-dengaran, tidak menuruti akan firman-Nya, tidak menuruti akan perintahnya. Disuruh mengampuni, tidak mau mengampuni. Disuruh memaafkan, tidak mau memaafkan. Disuruh meninggalkan cara hidup yang salah, tidak mau. Itu namanya mendurhakai. Ya, Roh Kudus itu menuntun kita untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, kuncinya itu ada pada Roh Kudus. Jadi kalau saudara berbuat satu pelanggaran dan dosa, dan kemudian saudara merasa bersalah di dalam batinmu, nah biasanya itu adalah
teguran dari Roh Kudus supaya kita bertobat. Atau pribadi yang sama yang menaruh kerinduan bagi saudara untuk berbakti, beribadah, untuk mendengarkan firman, itu juga Roh Kudus yang meneteskannya di dalam hati saudara. Ya, maka jangan mendurhakai Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus itu luar biasa. Di era Perjanjian Lama, Roh Kudus itu yang menyertai Raja Daud. Di dalam peperangan ia memberikan hikmat, ia memberikan perlindungan, penyertaan. Maka tidak perlu khawatir lagi jadi orang percaya. Tidak perlu takut sama yang namanya kuntilanak, setan atau apalah. Sekarang saya tidur ya tidur aja. Kalau mau pipis keluar ya keluar aja. Kenapa? Ya Tuhan bersama dengan saya, ngapain saya takut? Empunya alam semesta ini, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, selalu menyertai saya. Apa yang saya takutkan? Dia yang memenuhi bumi, dia juga yang hadir di dalam hidup saya. Bahkan di dalam Mazmur 91 apa 91 kalau nggak salah. Ia bahkan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjagai kediaman orang benar. Di dalam Ayub juga Tuhan membuat pagar di sekeliling orang benar, orang percaya. Lalu apa yang saya perlu takutkan? Harusnya setan yang takut sama kita, saudaraku, bukan kita yang takut sama setan. Ya, jadi seharusnya setan yang sembunyi ketika ketemu dengan kita. Cuma nggak kayak gitu juga ya cara kerjanya. Setan tetap berusaha untuk menjatuhkan setiap kita secara moral dan dosa. Karena itu jalan satu-satunya ia mengalahkan kita itu dengan tipu dayanya. Nah, tipu dayanya inilah yang banyak kali membelenggu kita, saudaraku. Tipu dayanya. Makanya kalau sekarang itu saya nonton film horor, ya banyak orang juga bilang nggak boleh nonton film horor ya. Kalau saya pribadi sih boleh-boleh aja ya. Horor itu adalah sebuah seni lah di dalam dunia sinematografi ya. Jadi kalau saudara nonton film komedi kan kelucuan-kelucuan dalam film itu akan menggelitik saudara supaya tertawa. Itu adalah seni komedi. Demikian juga kalau seni di dalam film horor adalah scene-scene yang menakutkan, kemudian juga suara musik, background dan sebagainya yang membuat kita merasa takut, saudara. Itu juga adalah seni di dalam dunia perfilman. Jadi bagi saya, nonton film horor nggak masalah. Tetapi itu akan jadi masalah kalau saudara mempercayainya. Kalau saya sih nonton film horor jadi kayak film horornya nggak ada artinya gitu, saudara ya. Semuanya itu dimentahkan sama kebenaran yang ada di dalam hati saya, dalam pikiran saya. Nah, film horor yang aneh-aneh, yang di luar firman Tuhan yang saya percayai, ya saya nggak akan percaya, saudara ya. Seaneh apapun saya anggap bahwa itu cuma seni di dalam dunia perfilman saja. Karena kebenaran yang sejati itu adalah apa yang firman Tuhan katakan. Itu saja, sesederhana itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apabila sampai hari ini saudara masih ada di dalam masalah oleh karena hal-hal yang saya sebutkan tadi ya, cerita mistis atau urban legend atau cerita rakyat yang berkembang dalam hidup saudara, dalam masyarakat ini ya, belajarlah untuk beribadah, kata firman Tuhan di sini. Latihlah dirimu beribadah. Melatih dirimu beribadah itu artinya sudahlah, jangan arahkan telingamu kepada tahayul dan dongeng-dongeng yang kayaknya seru ya. Mungkin tahayul dan dongeng itu kalau diceritain kan kayak dongeng ya. Kayak sebuah cerita yang entertain ya. Mungkin di era itu ya, hal-hal yang entertain itu adalah tahayul dan dongeng ya. Mungkin karena mereka masih belum ada yang namanya pertunjukan, pasti ada ya pada waktu itu. Kayak bioskop itu belum ada, saudara ya. Jadi mungkin dalam keseharian orang-orang lebih suka dengerin yang hal-hal yang berbau seperti itu, tahayul dan dongeng nenek-nenek tua yang orang percaya turun-temurun. Tetapi firman Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Artinya saudara harus membiasakan tubuhmu untuk
lebih menunjukkan telingamu, hidupmu, hatimu, pikiranmu, dan segenap hidupmu kepada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan saudara. Itu Yesus juga ada ucapkannya di dalam Yohanes 8 ya. Firman Tuhan atau kebenaran itu memerdekakan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semoga khotbah kebenaran firman Tuhan Sunday Blessing di pekan ini boleh memberkati kita sekalian, boleh membangun kita sekalian, boleh menguatkan kita sekalian. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dan menyatakan isi hatimu bagi setiap kami. Untuk menguatkan kami, untuk memantapkan kami di dalam iman dan pengharapan dan kasih kami yang sejati kepadamu Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran. Tolong kami supaya kami lebih menunjukkan hati kami kepada firman-Mu dan mempercayai kebenaran firman-Mu adalah yang sejati, yang hakiki, yang abadi, melampaui semua hal yang pernah kami dengar, yang kami lihat di dunia ini yang kebanyakan adalah tipu daya si jahat Tuhan. Kami percaya kami dilepaskan, kami dibebaskan, kami dikuatkan. Dan biarlah kebenaran itu akan berakar dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.